Tanya, "Dok, syukurlah tidak apa-apa, Pak." Mbak Laivia hanya mengalami trauma ringan di kepalanya. Darah itu berasal dari robekan kecil yang terjadi di sana. Luka pada daerah kepala memang cenderung akan mengeluarkan banyak darah walau kecil. Banyak pembuluh darah di sana. Dan Mbak Laivia tidak sadarkan diri karena syok yang dialaminya ketika kecelakaan. Alhamdulillah sudah sadar. Aksa langsung bernapas lega. Membuang napasnya kesar. Apa tindakan selanjutnya, dokter? Apa ada hal lain yang harus dilakukan? Tidak ada, Pak. Pasien juga boleh pulang. Tidak ada indikasi rawat. Tapi jika memang istirahat dan mengambil kamar tidak masalah. Bapak bisa mengurusnya di administrasi. Baik, Dok. Apa boleh sekarang saya lihat adik saya? Boleh, silahkan. Aksa langsung menuju salah satu bilik tempat Laivia dirawat. Menyibak tirai dan menemukan gadis itu masih memejamkan matanya. Sekali lagi, napas itu dihela. Merasa bersyukur bahwa perempuan itu baik-baik saja. Ia pun berdiri tepat di samping Laivia, menatap wajah cantik wanita yang diam-diam dia sukai sejak lama itu. 10. Kapan kamu berhenti ceroboh, Liv? Kapan kamu berhenti buat saya khawatir? Air mata Laivia menetes dari sudut-sudut matanya. Dan Aksa jelas melihat hal itu. Saya tahu kamu nggak tidur. Ya, Laivia memang tidak tidur. Ia hanya tidak ingin melihat Aksa. Ia hanya tidak ingin melihat pria itu. Ia memalingkan wajah ke sisi lain agar pandangannya tidak bertemu Aksa. Pergi. Udah dengar dari dokter, kan? Aku nggak apa-apa. Makasih udah nolongin. Aku bisa pulang pakai taksi. Tolong jangan kasih tahu mama sama papa. Tangan Aksa langsung terkepal begitu saja di samping tubuhnya. Tidak menyangka Laivia akan begitu dingin padanya. Saya ada salah sama kamu. Enggak. Aksa kemudian melangkah ke sisi kemana wajah Laivia menoleh. Dan perempuan itu kembali memalingkan wajahnya. Kenapa? Laivia memejamkan matanya rapat-rapat. Menarik napasnya dalam-dalam lalu mencoba untuk menstabilkan dirinya. Ia mencoba duduk dan Aksa mencoba membantu namun ditepis oleh gadis itu. Aku mau pulang. Tunggu di sini. Saya bayar administrasi rumah sakit. Laivia diam saja. Tidak menimpali. Ia pun turun dari berangkar tersebut dengan hati-hati dan membiarkan staf perawat membantunya. Mbak, masnya lagi bayar tagihan rumah sakit. Sebaiknya Mbak tunggu di sini aja. Atau mau saya ambilin kursi roda? Saya nggak apa-apa, Mbak. Saya mau nunggu di luar. Saya antar Mbak. Nggak perlu, Mbak. Perawat tersebut tidak menahannya lagi karena Laivia sangat keras kepala. Perempuan itu lalu keluar dari bilik dan melangkah keluar dari instalasi gawat darurat tersebut. Sesaat, ia menyentuh kepalanya yang terasa sakit. Namun kemudian melanjutkan langkahnya menuju taksi yang berjejer di depan gedung. Mau kemana, Non? Menteng, Pak. Saat hendak membuka pintu, tangannya terasa ditahan. Laivia menoleh dan mendapati Aksa sedang menahannya. Nanti biaya perawatannya aku ganti. Seperti inilah, Laivia. Selalu mengukur semuanya menggunakan uang. Tidak peduli seberapa orang tulus padanya, maka ia akan selalu menyebutkan nominal. Namun Aksa sudah terbiasa dengan hal tersebut. Saya antar. 11. Nggak mau. Laivia nekat hendak masuk ke dalam taksi tersebut, namun dengan cekatan Aksa langsung menggendong gadis itu menuju mobilnya. Kamu nggak bisa maksa aku, Mas. Laivia mulai meronta di sana. Ia tidak terima dengan perlakuan Aksa yang memaksa. Papa kamu akan marah pada saya kalau aku nggak akan libatin kamu. Namun Aksa seolah menulikan telinganya. Memasang sabuk pengaman perempuan tersebut dan mengunci otomatis mobilnya. Ya, sistem keamanan membuat sebelah pintu Laivia tidak bisa dibuka. Lepasin Laivia, Mas. Enough for this shit. Aksa yang geram sebab Laivia yang manis menjadi kasar dan aneh langsung menatap tajam perempuan tersebut sambil berkata. Kenapa kamu jadi kasar, huh?
Aku nggak suka kamu deket-deket aku. Sejak kapan kamu nggak suka deket-deket saya, Liv? Dua manusia yang diam-diam saling suka itu saling berteriak satu sama lain. Saling menggeram meluapkan amarah masing-masing. Sejak aku dengar kamu mau nikah sama perempuan itu. Why? Apa yang salah? You're absolutely the biggest idiot I've ever met, Aksa. Gue suka sama lo. Gue cinta sama lo. Gigi Aksa bergemeletuk. Ia terdiam untuk sesaat. Dan pada saat itu Laivia melewati tubuh Aksa untuk menekan kontrol agar pintu sebelahnya terbuka. Ia kemudian menarik tubuhnya menjauh, hendak keluar dari mobil supercar tersebut. Namun dengan segera Aksa meraih batang leher perempuan tersebut dan membuat wajah mereka berjarak sangat dekat. Jangan keras kepala, Laivia. Aksa berbicara dengan bibir yang hampir saling bersentuhan. Membuat dada Laivia sesak sekaligus berdebar seketika. Perempuan itu melakukan tindakan berani, menatap mata Aksa lekat-lekat sebelum mengalungkan tangannya pada leher lelaki itu dan melumat bibir kakak kandung sahabatnya tersebut. Bahkan tidak peduli jika ia yang memulainya. Otaknya terasa penuh akan takut kehilangan. Ia bahkan mengabaikan fakta itu adalah ciuman pertama baginya. Desakan perasaan suka yang telah lama ia tahan tersebut tidak bisa lagi ia bendung. Sebelum ia benar-benar kehilangan, ia ingin meraih lelaki ini kembali padanya. Sedangkan Aksa, lelaki itu memaku. Tidak berusaha memberontak tapi pikirannya langsung tertuju pada Intan, perasaan bersalah membelenggunya. Katakan ia bajingan tidak berusaha menolak cumbuan dari wanita ini. Ia tidak bisa menghindar dan malah membalas. Mereka saling bercumbu di sana. Melumat satu sama lain. I love you, Aksa. I love you. 12. Kediaman keluarga Laivia. Aksa, ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Anton Mahendra. Lelaki yang selama ini menaungi Aksa sampai ia sukses, yang merupakan ayah kandung dari Laivia, meminta anak asuhnya itu untuk duduk berdua dengannya di sebuah ruang privasi. Iya, Mas. Saya batal menjodohkan Laivia dengan anak pengusaha itu. Laivia tampaknya tidak tertarik. Dia menolak keras-keras saat saya mengutarakannya. Aksa meremas kedua tangannya yang saling bertaut. Lalu, Mas, saya berencana menjodohkan putri saya dengan kamu. Semakin kesini, saya semakin sadar, lelaki yang dia sukai adalah kamu. Ditambah Anggi istri saya juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu bersedia menikahi putri saya? 13. Untuk beberapa saat Aksa terdiam. Ia tidak memberikan jawaban apapun. Sungguh, ia berada di antara dilematis kehidupannya saat ini. Demi apapun ia terlalu terburu-buru kemarin. Ia terlalu terburu-buru dalam melangkah. Ia telah melibatkan Intan dalam masalah hatinya. Hanya karena kagum melihat sifat baik dan keibuan perempuan itu, ia sampai mengambil langkah berani dengan melamarnya. Ingin mencoba memulai hubungan baru untuk melupakan perasaannya terhadap Laivia. Ia ingin pelan-pelan menghapus jejak gadis itu di kepalanya dengan memunculkan gadis lainnya. Namun nyatanya, ia malah terjebak seperti ini. Aksa. Ya, Mas. Lelaki itu tampak menghela napas berat. Bagaimana dengan pendapat kamu? Kamu setuju menikahi Laivia? Dia putri saya satu-satunya. Saya ingin dia ada yang menjaga. Apalagi sekarang saya dan Anggi sering keluar negeri untuk mengurus perusahaan. Saya harap kamu tidak menolaknya. Kita sama-sama tahu kalau Laivia itu, paling nurut sama kamu. Keputusan saya kemarin untuk menjodohkannya dengan Aiden jelas salah. Untung saja tidak jadi. Dan rencana itu batal. Aksa kembali diam. Ini benar-benar hal yang sulit. Jelas ia tidak bisa lagi bebas memberikan jawaban. Ya, Mas. Tapi mohon maaf sebelumnya. Anton mulai menegakkan punggungnya. Seolah merasa tidak siap dengan penolakan yang akan Aksa sampaikan. Langsung saja, Aksa. Kamu sudah punya perempuan. Kepala Aksa mengangguk. Maaf, Mas. Ya, 1 minggu dari sekarang jika tidak ada halangan, saya akan menikahi seorang gadis di Wonosobo.
Maaf baru memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat. Anton menghela napas berat. Ia diam untuk sesaat. Pikirannya seketika berkecamuk. Padahal Aksa adalah seseorang yang paling ia percayai dalam hal apapun. Mendapatkan penolakan dari anak asuhnya itu merupakan pukulan baginya. Terlebih jika memikirkan masalah putrinya. Laivia sangat-sangat menyukai Aksa. Bagaimana jika gadisnya itu tahu lelaki yang ia cintai akan menikah dengan wanita lain? Atau, jangan-jangan, dia sudah tahu. Laivia sudah tahu, Aksa. Sudah, Mas. Otak lelaki yang masih terlihat muda pada usia nyaris 50 itu kembali berisik. Ia langsung menghubung-hubungkan semua kejadian. 14. Apa Laivia kecelakaan setelah mendengar kabar berita dari kamu ini, Aksa? Dia tadi pamit ke rumah orang tua kamu karena ingin membantu acara 7 bulanan Widya. Tadi dia ceria dan baik-baik aja. Sekarang, dia murung. Dia lebih banyak diam di kamarnya. Aksa terdiam lagi. Sebelum ia kembali menjawab, saya tidak tahu, Mas. Ada calon istri saya yang juga ada di rumah orang tua saya. Mereka tadi berkenalan. Aksa tidak berusaha menutupi apapun. Laivia akan mengatakan semuanya pada ayahnya. Gadis itu terlalu dekat dengan ayahnya sehingga apapun yang dia mau maka akan terkabul. Walau, pasti semua ia dapatkan dengan upaya, bukan dengan cuma-cuma. Entah berapa kali Anton menghela napas berat. Rasanya, ia sungguh-sungguh tidak percaya ini. Biasanya kamu akan meminta pendapat saya, Aksa. Tumben sekali kamu melangkah sendiri. Maaf, Mas. Kamu tidak menyukai putri saya. Aksa terdiam lagi. Bohong kalau ia tidak menyukai Laivia. Bahkan ia sudah memendamnya selama bertahun-tahun. Atau kamu membuat keputusan terburu-buru itu karena saya mengatakan akan menikahkannya. Diam-diam, dari sudut lain di rumah itu Laivia mendengarkan obrolan tersebut. Untung saja pintu ruang kerja ayahnya tidak benar-benar tertutup rapat dan masih menyisakan celah pintu yang terbuka. La masih berharap Aksa akan memberikan jawaban lain untuk ayahnya. Ia berharap lelaki itu masih memiliki rasa sungkan pada Anton Mahendra yang sedari dulu menaungi dan mendukungnya. Laivia. Anggi memegangi kedua lengan anaknya dengan lembut dari belakang. Menemaninya di sana. Ma, sabar, ya. Yang ikhlas. Laivia menggeleng. Air matanya menetes lagi. Enggak, Ma. Mas Aksa punya Laivia. Enggak boleh dia jadi milik yang lain. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya seperti ini? Bahkan setelah melihat foto mobil yang begitu hancur pada bagian depan itu sudah mengungkapkan bagaimana kacaunya putrinya saat itu. Kamu nggak boleh egois, nak. Keegoisan itu bisa menghancurkan diri kamu sendiri nanti. Laivia kembali meneteskan air mata. Ia melangkah berbalik kembali ke kamar. Dan pada saat itulah bunyi pintu yang berdebam mengalihkan perhatian Aksa dan Anton yang masih berbicara dengan serius. Anton langsung mendapati Anggi di sana. Berdiri di ambang pintu ruangannya. Sayang, kemari. Dengan langkah berat Anggi pun masuk ke dalam ruang kerja suaminya. Laivia. Dia harus belajar menerima penolakan, Anggi. Aksa, dia akan segera menikah dengan wanita pilihannya. Dek. Sebagai ibu yang akhir-akhir ini sering menjadi tempat curhat anaknya, tentu saja Anggi merasa sedih. Ia teringat bagaimana buah hati satu-satunya tersebut menceritakan tentang lelaki yang ia sukai. 15. Senyum-senyum aja anak mama. Mikirin siapa, sih, sayang. Senyum-senyum terus. Cowok yang selama ini bikin hati Laivia nggak jelas, Ma. Yang lagi jatuh cinta. Siapa sih? Cerita dong sama mama. Masa mama nggak tahu apa-apa, nih soal anak perempuannya. Saring dong. Mama tahu, kok siapa dia? Tahu banget malap. Anggi tampak berpikir. Ia menipiskan bibirnya dengan alis yang berkerut. Berusaha mengingat lelaki yang kira-kira Laivia sukai dan ia juga kenal baik dengannya. Rasanya kamu nggak pernah deket laki-laki manapun kecuali Aksa. Coba kasih mama ciri-cirinya.
Dia itu irit banget ngomong, Ma. Misterius dan nyebelin. Tapi Laivia suka dia sejak Laivia kenal dia. Dari SMA mungkin. Pada saat itu Anggi langsung mengamati wajah anaknya lamat-lamat. Beneran Aksa. Kepala Laivia langsung mengangguk tanpa ragu, pantas saja ia menolak dikenalkan dengan pria manapun yang akan dijodohkan ayahnya. Padahal biasanya ia hanya akan mengatakan iya pada permintaan sang ayah. Tapi kali ini gadis itu benar-benar menolak semuanya. Iya, Ma. Mas Aksa. Laivia, sayang sama dia. Laivia cuma pengen nikah sama dia. Dan pada saat itulah Anggi langsung menyampaikannya pada Anton suaminya. Apa yang menjadi isi hati putri kesayangan mereka. Iya, Mas. Nanti Anggi akan kasih pengertian Laivia pelan-pelan. Anggi pun mengalihkan pandangannya pada Aksa. Maaf atas sikap Laivia, ya, Aksa. Mbak juga baru tahu semuanya belum lama ini. Selama ini dia menyimpannya rapat-rapat. Jujur, Mbak sedih, jujur, Mbak kecewa. Tapi ini pilihan kamu. Kami, nggak bisa berbuat apa-apa apalagi memaksa, bukan? Keesokan harinya. Seharian itu Aksa sibuk dengan pikirannya sendiri. Berada di balkon rumah Anggun, ia menyesap rokok yang ia harap mampu menenangkan pikirannya. Sejak kemarin, otaknya sibuk dipenuhi dengan Laivia. Ya, gadis itu terlalu magis dalam dirinya dan membawa pengaruh yang begitu kuat. Sifat manjanya, mandirinya. Semua yang ada dalam diri gadis itu tidak ada satupun yang Aksa tidak sukai. Laivia memang putri seorang pewaris, namun sama sekali tidak menunjukkan siapa dirinya. Ia bahkan tidak membiarkan siapapun memiliki perbedaan kasta dengan dirinya. Anton, semua orang tahu, sebelum ia menikahi Anggi, lelaki itu sudah merupakan salah satu konglomerat. Keturunan Cina Indonesia melekat pada diri Laivia yang memiliki wajah campuran. Ia memiliki kecantikan ibunya, juga perpaduan ayahnya. Gadis itu tidak pernah bisa untuk dipandang mata. Sibuk dengan pikirannya, seseorang datang membuyarkan semua konsentrasi Aksa. 16. Mas. Intan. Ya, perempuan itu datang padanya membawa nampan berisi dan juga camilan untuknya. Merokok? Ya, Mas. Aksa menekan rokoknya yang masih tersisa setengah ke dalam asbak. Sesekali, Intan meletakkan nampan di atas meja dan masih berdiri di sana. Boleh, Intan gabung duduk di sini. Silahkan, Intan. Intan tersenyum pada Aksa. Namun tampak raut wajahnya dipenuhi dengan pertanyaan dan kecemasan. Ada yang ingin Intan tanyakan, Mas. Maaf kalau Intan lancang. Aksa berusaha memusatkan pikirannya pada Intan. Mengenyahkan Laivia dalam otaknya. Silahkan. Soal Mas Aksa dan Mbak Laivia. 17. Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Aksa tidak mencoba untuk menutup-nutupi apapun. Jelas ini tentang pernikahan. Ia ingin semua jelas dan terang. Tidak ingin jika rumah tangga yang akan dia bina nanti, malah akan hancur berantakan. Katakan ia salah sebab tidak bisa menahan diri dari Laivia kemarin. Itu adalah nalurinya sebagai lelaki yang selama ini memendam rasa suka pada perempuan. Ia ingin memperbaiki kesalahan itu. Jika sekarang ia ditanya ingin memilih siapa di antara Intan dan Laivia, jelas ia ingin memilih Laivia. Ila mencintai perempuan tersebut. Sudah lama ia memendamnya. Tapi ia juga memiliki hal yang lebih besar, yaitu tanggung jawabnya pada Intan sebab sudah melamarnya pada kedua orang tuanya. Mas udah kenal lama ya sama Mbak Laivia? Sudah. Sejak dia masih sekolah. Ayahnya yang dulu menolong saya saat jadi gelandangan. Beliau yang memungut saya dari jalanan dan akhirnya menyekolahkan saya. Intan. Perempuan itu diam untuk sesaat. Pikirannya berkecamuk dari semalam selepas melihat ekspresi Aksa yang terlihat mengkhawatirkan Laivia, dan langsung berlari ke arah wanita itu ketika memiliki perasaan tidak enak. Oh. Intan berusaha memilih kalimat yang tepat untuk bertanya. Ia tidak ingin terlihat lancang dan juga menyinggung. Sepertinya Mas Aksa dan Mbak Laivia memiliki keterikatan yang begitu dekat.
Intan bisa lihat Mbak Laivia kayaknya nyaman banget di sekitar Mas Aksa. Wajah Aksa tetap datar. Namun pandangannya seperti jauh menerawang entah kemana. Dia, sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Dari dulu dia manja dengan saya. Bahkan lebih daripada adik-adik saya sendiri sebab mungkin kami lama tidak tumbuh bersama.